lalu tentang bulan Sya'ban yang dianggap dan dihitung sebagai bulan yang mulia. Salah satu kemuliaan, salah satu keistimewaan, salah satu kelebihan bulan Sya'ban adalah Allah menurunkan ayat Al-Quran, satu ayat dalam Al-Quran di bulan Sya'ban yang sampai saat ini banyak orang yang hafal, walaupun salah bacanya, tapi salah hafal. Ayat itu diturunkan di bulan Sya'ban, dan ini termasuk yang istimewa. Bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini sering dibaca setiap Jumat, bahkan di waktu-waktu yang lain. Itu turun dalam Sya'ban. Kenapa istimewa? Ya, karena dalam ayat itu Allah memberitahukan bahwa Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi kita, umatnya, diperintah untuk bersolawat kepada Nabi. Maka bulan Sya'ban, salah satu nama bulan Sya'ban adalah bulan sholawat. Karena bulan Sya'ban ini bulan sholawat, karena sebanyak namanya bulan Sya'ban. Ada bulan barokah, pembebasan dari dosa, bahkan pembebasan dari neraka atau yang bulan Sya'ban orang-orang yang mencuci dari ambil. Kemudian salah satunya adalah bulan sholawat yang disebutkan dengan bulan Sya'ban. Kenapa bulan sholawat? Ya karena tadi ayat yang mengenai bersolawat pada Nabi turun dan dikerjakan di bulan Sya'ban. Kenapa perlunya kita bersolawat? Untuk mengakui bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa, Rasulullah, tapi jadi pramuka kita. Yang saya maksud manusia biasa itu manusia seperti kita, terdiri dari unsur tubuh, ada tulangnya, ada darahnya, ada dagingnya, ada rohnya, manusia. Itu yang saya maksud manusia biasa-biasa seperti kejadian kita fisiknya. Tapi luar biasa adalah kejiwaannya dan mentalnya, itu luar biasa, istimewa. Karena salah satu sifat Nabi adalah al-akhlaq al-basariyah. Al-akhlaq al-basariyah itu manusia fisiknya, secara logik manusia. Secara lain, kualitasnya istimewa. Itu Nabi. Itu salah satu perintah Allah untuk meyakini bahwa kita punya Nabi yang dari manusia, sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk mencontoh manusia. Sebenarnya bisa kalau manusia mencontoh manusia meniru manusia itu bisa. Yang nggak bisa kalau kita meniru malaikat, yang nggak bisa kalau kita meniru binatang, apalagi kita meniru Tuhan, nggak bisa. Tapi kita meniru baginda Rasulullah Muhammad SAW manusia. Kita meniru suri tauladan kita yang berubah manusia juga. Itu salah satu fungsinya sholawat. Kenapa kita pilih manusia? Supaya kita jangan tergelincir seperti masa sebelum kita. Begitu mengagungkan menghormati memuliakan nabinya, sampai kemudian ada pemikiran Nabi itu seperti Tuhan. Itu kan kejadian sebelum Nabi. Umatnya terlalu berlebihan memuliakan mengagungkan, sehingga ada yang terpleset dalam pemahaman dianggapnya karena istimewa kepada Tuhan. Kita umat Nabi Muhammad tetap umat Nabi Muhammad itu mulia, tetap Nabi Muhammad itu agung, tapi beliau tetap manusia. Maka jangan dianggap seberapa manusia hebatnya, seberapa utamanya, beliau tetap manusia. Maka kita harap sebagai manusia. Itu salah satu fungsi sholawat. Kenapa disebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad?
Ini kita bahas redaksi dulu. Redaksinya Allah Muhammad. Dalam bahasa lain ya Allah kita mau sholli subhanallah kuberikanlah sholawat. Berarti yang bisa memberikan sholawat siapa? Allah. Kita cuma minta, iya kan? Ya Allah sholli. Berarti kita mohon kepada Allah. Ya Allah kita mohon kepada Allah sholli berikan sholawat. Sholawat itu artinya rahmat, ampunan. Wasallam dan memberikan keselamatan. Artinya memberikan keselamatan Allah juga kepada siapa? Allah Sayyidina Muhammad, untuk junjungan kita Nabi Muhammad. Berarti memberikan rahmat, memberikan sholawat, memberikan keselamatan untuk Allah. Kita minta kepada Allah agar Allah yang memberikan sholawat kepada Nabi. Bukan kita mampu melakukan sholawat kepada Nabi, ya, dari sholawat kepada Nabi. Kita mohonnya kepada Allah. Karena zat yang paling berkuasa yang maha kuasa yang maha mengatur adalah Allah, termasuk dalam pengampunan dan rahmat yang hanya Allah. Mari kita sepakat, sholawat kita panjatkan untuk baginda Nabi. Bukan kita yang memanjatkan, kita hanya memohon kepada Allah memberikan sholawat kepada Nabi. Sama seperti syafaat. Syafaat itu hanya milik baginda Nabi. Tapi itu atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki ya tidak bisa juga. Karena yang mengatur alam jagat raya dunia sampai di dunia Allah. Maka itu artinya kalau kita bersoal pada Nabi kita ada pengakuan tentang bahwa Nabi Muhammad adalah hamba, adalah Rasul, ada urusan adalah tetap manusia. Supaya meneguhkan keyakinan kita dalam berproses dan memahami keterlaluan sehingga Nabi Muhammad dianggap sebagai anak Tuhan. Kasus Nabi sebelumnya itu makhluk Tuhan. Kalau kita hitung maka itu di antara kelebihan para Nabi kenapa begitu dilakukan oleh mereka punya mukjizat. Mukjizat itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi untuk mukjizat yang melemahkan atau menandingi atau untuk melemahkan argumen untuk mengalahkan musuh. Mukjizat itu artinya mengalahkan musuh. Musuh itu lemah, mukjizat yang melemahkan. Keistimewaan itu diberikan kepada para nabi dari seluruh manusia semua. Dan Nabi Muhammad itu yang Nabi yang lain bisa. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang mati. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan apalagi. Yang jelas semua mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bisa melakukannya. Nabi Sulaiman katanya bisa bicara dengan binatang, dengan hewan binatang. Nabi Muhammad bisa. Artinya mukjizat yang telah diberikan oleh para nabi, Nabi Muhammad bisa melakukannya semua dan ada kepada nabi. Maksud saya, kalau Nabi Muhammad lebih istimewa daripada nabi sebelumnya. Kalau Nabi Muhammad bisa, kalau Nabi yang lain bisa Nabi Muhammad lebih patut dikatakan karena kelebihannya lebih daripada keistimewaan jauh lebih daripada nabi yang lain. Bisa dibuktikan kalau jangan salah paham. Maksud saya, Nabi Muhammad ini punya mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi yang dahulu. Nabi Yusuf katanya paling ganteng, katanya. Kita nggak tahu, katanya ceritanya paling ganteng. Kalau orang paling tahu, kegantengan Nabi Yusuf itu separuh dari Nabi Muhammad. Artinya, yang memperbatasi Nabi Yusuf separuhnya dari Nabi Muhammad. Berarti jauh lebih ganteng Nabi Muhammad. Kalau bicara fisik, tapi di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat bicara tentang fisik bagi
istrinya. Nah, Yusuf ada apa namanya menterlenakan wanita, bikin wanita itu ada ceritanya. Nabi Muhammad itu sebenarnya kalau secara fisik dibilang tinggi tidak, dibilang rendah pendek tidak. Tapi kalau berjalan berdua dengan seseorang selalu setara dan ini sebentar ya sebentar. Ya, kalau kita mungkin 20 cm lah. Kalau dibilang dibilang pendek tidak, dibilang tinggi tidak. Tapi kalau berjalan kalau berdua itu memang selalu tinggi sebentar. Jadi nggak nampak kalau tinggi. Sekarang kalau pendeknya tidak nampak. Kalau kita mau turun dari atas ketinggian, kayak kita turun dari tangga, itu bukan namanya apa namanya kayak kita turun itu. Tapi kalau kita merasakan jalan itu rata, tidak ada. Ini saya cerita betapa mukjizat Nabi Muhammad, betapa keistimewaan Nabi Muhammad itu jauh mengalahkan nabi-nabi yang lain. Maka cerita saya dari maksudnya, artinya kalau memang nabi yang lain anggap sebagai Nabi Muhammad takut lebih karena dianggap sebagai anak mantap, kita enggak. Nah, itu kenapa begitu? Salah satunya karena kita diyakinkan oleh perkataan suara bahwa kita memperluas kepada Allah untuk diberikan kepada Nabi Muhammad. Artinya seberapa kemuliaan Nabi, seberapa kehebatannya Nabi kita tetap sebagai hamba Allah. Maka kita jangan menganggapnya berlebihan untuk mengkultuskan yang jauh dari yang tidak ada. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itu salah satu fungsi kita membaca sholawat, karena bulan Syaban disebut sebagai bulan sholawat. Nah, sallallahu alaihi wasallam siapa bersolawat kepada aku, kata Nabi kepadaku, Allah membalasnya 10 kali lipat. Maka anjurannya akan terutama yaitu bulan Syaban, bulan sholawat. Bulan sholawat itu jangan cuma waktu acara seremonial atau dalam pidato atau sholawat. Di waktu yang lain sholawat sambil jalan, sambil duduk, ya sambil kita serius sekali. Kalau sholawat bisa dibaca di mana saja, asal jangan di tempat-tempat yang dilarang, toilet, masyarakat Allah, sambil masak, sambil bersama sholawat. Apa sholawatnya? Banyak sholawat, macamnya banyak. Yang Bapak Ibu bisa saja. Yang pendek, yang gampang, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Atau yang populer, Rasulullah SAW. Yang biasa apa saja. Dan sholawat itu banyak namanya sekarang. Nah, yang bikin siapa? Ya orang. Ada sahabat Nabi yang bikin, ada tabi'in, ada ulama. Karena kecintaan beliau kepada para nabi, kecintaan para ulama kepada Nabi, lalu membuat bikin sholawat. Yang populer sampai sekarang sholawat bantal. Yang biasa di mana-mana dibaca sholawat bantal. Itu kalau Bapak tahu, yang bikin sholawat bantal itu ulama dari Banyuwangi, tinggal di Jember. Syekh Mansur namanya. Itu orang Jember itu. Tapi populer sampai ke dunia. Saya pun baca sholawat. Kenapa beliau sampaikan itu? Waktu itu untuk perang Belanda, untuk melawan Belanda supaya Belanda tidak mengerti bahasanya apa bikin sholawat. Itu cerita bikin sholawat sampai mimpi didatangi oleh
kami sebelum buka. Itu sholat pada yang baru karena sholat pada itu cerita untuk perang Badar zaman Nabi. Ada sholat Uhud yang baru, tapi banyak yang kurang hafal. Itu orang Indonesia juga. Yang mengira Indonesia tidak populer di dunia, banyak kiai ulama dari Indonesia yang populer, bahkan pernah menjadi imam masjid di Masjidil Haram sebelum Indonesia merdeka. Syekh Nawawi Al-Albani itu pernah menjadi imam, Syekh Nawawi imam masjid di Masjidil Haram, bahkan menjadi mufti dua besar. Banyak ulama-ulama ngaji belajar sama. Salah satunya yang bikin sholawat, yang lain ada sholawat dari ulama-ulama luar negeri banyak. Sholawat mana saja, intinya sahabat bulan sholawat, mari kita berbanyak baca sholawat. Sholawatnya apa saja yang kita bisa baca, yang kita hafal. Benar? Ya, ini bahannya sambil interaktif saja. Yang saya sampaikan sementara itu saja. Di antara mulia yang mengucapkan adalah salah satu mereka dalam Al-Quran tentang sholawat diturunkan bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban disebutnya bulan sholawat. Bulannya kita banyak-banyak membaca sholawat. Jangan salah saja sholawat akan mendapatkan syafaat. Baca sholawat itu sekali syafaat, gampang kali baca sholawat, baca sholawat. Perbanyak sholawatnya. Kalau bisa sampai puluhan ratusan bahkan ribuan. Sehari bisa berapa? Yang mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita semua. Belum itu saya interaktif saja, berarti silakan. Materi utamanya itu. Kalau ada pertanyaan yang keluar dari materi pokok apa bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya silakan. Seperti manusia biasanya banyak yang makan Kenapa ada kasus Nabi sebelum Nabi Muhammad sampai bisa dimakan, ya? Jadi kenapa Nabi Muhammad tidak? Itu salah satunya fungsi dan tujuan kita pada sholawat. Kita tetap harus mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah manusia, al-Arab al-Bahariyah yang punya fisik seperti manusia. Istimewanya itu di ruhaninya, di nilainya. Kenapa Nabi yang lain pernah mengalami seperti Nabi Isa yang dianggap sebagai anak Tuhan? Jadi saya sebutkan salah satunya
ada penyimpanan pemahaman dari kaumnya yang begitu mulia berlebihan sehingga mengatakan sebagai anak Tuhan. Nabi Isa itu usianya meninggal dunia cuma 36 dan beliau lancar tidak pernah menikah, rambutnya panjang, sering berlalang kemana-mana akan menjadi rumah. Nabi Isa itu satu zaman dengan Nabi Yahya, satu zaman, jadi sama-sama dari Nabi, bahkan pernah bertemu dan saling berdebat. Kenapa Nabi Isa senangnya bergaul dengan orang-orang yang baik, sementara Nabi Yahya bergaul dengan orang-orang yang tidak sementara yang baik. Gerakannya pertanyaan dulu fokusnya. Pengikut Nabi Isa itu cuma namanya yang kalau kita dari Muhammad punya orang-orang dekat namanya sahabat. Sahabat ibu atau ibu tahu yang namanya sahabat itu siapa? Kalau anak-anak kita siapa sahabat Nabi ya, tahu sekali itu pun yang membawa tahu susah bentuknya. Sahabat itu adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi dan beriman, yang sezaman dengan Nabi, yang melihat bahasanya melihat langsung dengan Nabi, melihat dengan kepala mata, dengan mata kepala melihat Nabi dan beriman. Kalau dalam bahasa lain, sahabat itu sebenarnya santri, murid-murid Nabi, mereka belajar kepada Nabi. Nah, namanya murid, namanya belajar. Ada yang sering, ada yang serius, ada yang paham, ada yang tidak sama. Jadi sahabat itu kualitas, ada yang pandai sekali, maka sering belajar dengan Nabi, sering nanya, ada yang sahabat yang sering mengikuti Nabi kemana-mana. Kalau belajar berapa sahabat yang banyak lah, ratusan. Itu sahabat Nabi yang hidup sezaman dengan Nabi, yang pernah melihat walaupun sebentar melihatnya dan beriman. Itu namanya sahabat. Misalnya Nabi Muhammad dalam masjid lagi mandi atau orang lewat sholat dengan balik lagi mau sholat, itu sahabat. Cuma kadang sahabat yang tidak terkenal atau sahabat yang tidak ikut pengajian atau sahabat yang hanya bertemu sekali sahabat. Kemudian kalau orang melihat Nabi tapi tidak dalam nyata, tapi tidak dalam mata kepala, misalnya dia dalam mimpi, sahabat tidak, bukan. Dia termasuk orang yang hebat, orang yang luar biasa, bisa bertemu dengan Nabi dalam mimpi, tapi bukan sahabat. Itu sahabat ya. Nah, pengikut nanti generasi Nabi wafat dan sahabat nanti mengalami anak cucunya ini tabiin. Nanti orang membahasnya dari habis berikutnya tabiin, kemudian para ulama yang membimbing kita sampai sekarang. Kalau pengikut Nabi Isa itu namanya hawariyin. Hawariyin itu kalau bahasa cuma ada 10 orang yang setia. Kalau ada 10 orang yang dijamin masuk surga kalau Nabi ya, Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muhammad, Zaid, Zubair bin Awam, Amir Jarrah, Said bin Waqqas dan Musayyib itu 10 yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Yang lainnya ada yang dia pasti bukan masuk surga lagi, dijamin tidak ada proses yang ingin dikenal. Nanti kalau ada proses yang kita lakukan segala macam, sahabatnya yang 10 itu pasti dijamin masuk surga. Kalau itu yang bisa namanya hawariyin. Di antara pengikut yang bisa yang hawariyin ini, ya itu kan sahabat kalau Nabi bukan sahabat yang pilihan. Ada yang kemudian menyimpangkan ajaran Nabi Isa, dianggap sebagai anak Tuhan. Kalau di Al-Quran sudah jelas sekali Isa bin Maryam ini
Nabi Isa itu salah satu istimewanya bahwa begitu lahir sudah bisa bicara. Jadi waktu digendong oleh ibunya Siti Maria, ditanya, kamu bawa siapa? Maria bingung, dia belum nikah, bawa anak. Yang jawab anaknya, anak Abdullah Rasulullah. Saya kata Nabi sedang dalam saya ini Al-Quran. Aku diberi kita pegangan itu. Itu bagi dalam gendongan sudah jawab. Jadi kan bisa sudah jadi nama semenjak lahir. Karena sudah bisa bicara dan sudah mulai mendapatkan bahwa aku adalah urusan Allah dan aku berikan kita berupa izin untuk bayangan itu. Kalau dalam Muhammad kan baru 40 yang ada dan bisa sudah semenjak lahir. Nah, salah satu keistimewanya itu ini yang tidak bisa yang Nabi juga kalau Nabi lahir tidak langsung bicara itu bergerak, itu nanti dibahas ayat itu. Salah satu kelebihannya sehingga pertama itu, kedua karena tidak ada ayahnya, tidak ada bapaknya, kemudian orang menanggapnya itu sebagai ayahnya adalah orang tua dan anak tua. Itu salah satu alasan kenapa Nabi bisa dituhankan, ya karena kelebihan itu. Dasar Nabi Muhammad dipertahankan salah satunya dengan membaca sholawat. Artinya seberapa pun kita menghormati oleh Nabi, kita harus yakin Allah memberikan sholawat pada Nabi dan perhatikan bagaimana kita harus anggap dan kita yakini itu adalah hamba manusia biasa. Tidak, jangan sampai ada pemahaman seperti Nabi sebelumnya. Kemudian seperti Nabi Musa punya umat yang menjalankan juga ajaran Nabi Musa yang kemudian menjadi Yahudi. Taurat dulu pegangannya Taurat sama dengan Kristen sekarang pegangannya Injil. Injil yang dipegang bukan seperti Injil yang dulu diturunkan kepada Nabi Isa. Makanya setelah zaman Nabi Muhammad ada sebutan ahli kitab. Ahli kitab ahli Injil dulu dan ahli Taurat dulu yang asli maksudnya. Kemudian yang terakhir disebut tadi Ghulam Ahmad, itu orang India bukan diangkat Tuhan tapi mengaku Nabi. Nabi Ghulam Ahmad adalah Ghulam Mirza Ghulam Ahmad itu hanya mengaku Nabi, ngakunya saja. Yang mengaku Nabi banyak. Waktu zaman Nabi Bakar sudah nama Muslim Al-Qadha. Kemudian setelah itu nanti salah satu tugasnya Nabi Bakar ketika menjadi menandar menghadapi orang-orang yang mengaku sebagai Nabi. Jadi yang waktu setelah Nabi itu bukan Muslim Al-Qadha saja yang lain adalah. Jadi termasuk terakhir Mirza Ghulam Ahmad yang kemudian kalau tidak salah bikin Nabi yang akan ajarannya karena dari mengatakan itu kemudian bikin ajaran dia itu bukan sebagai kata-katanya aku Nabi saja. Dan Nabi Muhammad ini sudah pasti maksum dari pertanyaan terjaga. Dia maksum itu terjaga dari apa? Dari segala kekuatan manusia yang dosa. Kalau kita ya manusia biasa pasti ada salah, ada dua baik-baik, ada salah dalam segala fisik, dalam segala kata tindakan. Kalau Nabi Muhammad kata-katanya dijaga, tindakannya dijaga, hatinya dijaga, lengkap semua di luar dan semua dijaga oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang terhina. Itu saja jawabannya. Gimana? Cukup. Yang lain? Kita membaca sholat tadi, kita
sekian, kita harus minimum 100 sholawat untuk pedoman kita. Tapi mereka mengenai apa kita diperbolehkan tidak dosa atau tidak apa. Oke, maksudnya ini kami membaca sholat yang saya dari sendiri, minimum 100 sholawat sampai itu. Dan setelah itu kita membaca beribu. Apakah kita tidak berdosa, tidak berdosa, tidak beriman, karena tidak mengenal yang baik atau mengenal harus sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, sering kami melihat dalam menjalankan sholat itu ada orang-orang yang sholat pakai kaos pendek, begitu kok kelihatan auratnya. Mohon maaf, ini sebagai gimana? Apakah sholatnya syah atau tidak? Karena terbuka Allah. Terima kasih. Kalau kita punya adat kemudian kita baca sholawat dengan takaran kita bikin sendiri, misalnya kita lihat 100 itu 1000 misalnya, boleh atau tidak, gitu ya? Pakai minimal, saya itu kita bebas, itu beda itu. Ya, bikin takaran sendiri ya soal. Sebenarnya baca sholawat itu tidak ada batasnya, tidak ada dosisnya. Artinya harus baca sekian atau sekian, ada dosis pakai atau berapa jumlahnya. Kalau bapak mau baca sholawat sekian ya nggak apa-apa, mau baca sekian boleh, atau nggak perlu itu kalau sholawat boleh. Itu saja. Kemudian ada kiai, ulama, guru kita yang memberikan tips atau anjuran pada sholawat sekian misalnya. Ya nggak apa-apa, itu lebih bagus, lebih baik kalau ada pengarahnya. Karena kalau dalam dunia pesantren itu ilmu yang nyambung itu yang ijazah. Ijazah itu ada gurunya langsung berhadapan, kemudian dulu memberikan ini kitab, ini buku, saya jelajakan. Nanti kita punya, kalau bahasa ini punya legalitas, punya lisensi sanad ya, lisensi itu kalau punya apa lisensi biasa, itu yang lebih bagus daripada bikin sendiri. Tapi kalau mau suka hati ya apa-apa. Cuma nanti kalau yang punya lisensi itu punya itu kan ada ketentuan dari guru kita. Sekian nanti begini itu ada. Cuma saya harus garis bawahi, lebih baik kalau harus punya nanti begini itu kalau saya pikir gitu. Kadang-kadang kita nanti fokusnya nanti begini, contoh aku pengen punya mobil baru, ganti mobil misalnya, ini baca sholawat sekian, baca 1000, dan akhirnya baca 1000 tanpa ingatnya mobil itu maksud saya. Jadi jangan soalnya sholawat itu saja. Nah nanti kalau kita terus sholawatnya terus, mobilnya jangan lagi itu yang dilaksanakan oleh guru kita. Cuma kita kadang-kadang salah pemahamannya karena masih pengen baru kita sholawat ini 1000 kali. Begitu pada saat itu ingatnya bahwa sholawatnya mobilnya ingat. Itu mana itu tentang mobilnya. Maksud saya nanti apa beda paham yang saja. Ya, terima kasih. Jadi kalau mau baca boleh lebih afdal, lebih baik yang ada lisensi dari guru kita. Karena semua ilmu selalu besar itu ada ilmunya, salah ilmunya ada. Itu yang afdal yang baik. Karena guru berarti guru jangan di setiap saat guru waktu ini kata kalau dalam medsos pakai panca itu tahu kita dari mana sumbernya, kita dari mana. Zaman sekarang malah orangnya yang pilih-pilih. Ini
nggak enak ini, nggak mau wangi bagus. Padahal yang benar itu yang katanya nggak enak itu karena nggak sesuai dengan selera. Jadi kalau kita mandi, selera kita yang diikuti. Asik ini dulunya, asik ini memang lebih pandai daripada dulu. Karena kita sendiri yang ini. Kalau dulu, ya sekarang itu fenomena. Yang kedua tadi ya, hanya kadang-kadang kalau itu pakai celana ya, terus atasnya pakai kaos saja yang ditunjukkan kalau itu dan tertarik ke atas dia, kaosnya terlambat. Sahabat ya, orang laki-laki itu batasnya pusar. Pusar itu kalau pusarnya saja pusar tertarik ke belakang dulu sebelah. Jadi dari pusar terus ke belakang harus tertutup sampai itu laki-laki. Jadi kalau kita memakai kalau pakai kain saja, pakai kain saja, pakai celana dalam, sholat diikat di atas pusat dapat sah. Secara pusat cuma berajar. Kita ibaratkan tak masuk saja tapi ada etikanya gitu. Itu urusan dari cara sah kalau hukumnya cuma punya kode etik. Kode etiknya itu sah hukum. Soalnya sah kalau kita pakai mana, nanti kalau saya baca tertutup awalnya desa. Dan itu pernah dipraktikkan oleh sahabatnya. Ada sahabat Nabi namanya. Jadi Nabi itu tidak pernah memang kaum untuk membuktikan syariat Islam bahwa gaul ini bisa, untuk memberitahu saja bahwa ini bisa, bisa saja. Tapi itu bukan kita tidak mendengarkan. Kalau kita begitu, ya kurang ajar, kurang sopan, apa saja. Bahasa ya kurang etis. Ya kalau salah. Nah sekarang pertanyaannya kalau terbuka, saja. Jadi kalau memang batas lingkar garis lurus ke pusat itu terbuka di belakang, saja tidak sama ada yang terbuka. Dan kalau yang terbuka itu harus semua sisi tertutup. Mohon maaf, yang biasa rokok itu biasanya sama yang lokal terpercikan dari rokok. Ini contohnya salah. Di paha ini ada bolong. Sholat, kenapa? Berarti kawannya terbuka, nggak sah. Walaupun cuma lubang kecil, maka diperiksa dalam sholat. Betul-betul semua arah dari pusat lewat itu tertutup semua. Kalau di sini misalnya bolong tangan sobek, atau tangannya kali, boleh tidak? Sah tidak? Sah, karena bukan orang laki-laki. Misalnya bahasa bolong. Karena kalau bolongnya dengan pusat sampai ukur, walaupun hanya kecil seperti tanah api rokok yang biasa rokok itu batal, makanya hati-hati. Nah kalau yang rokok dengan kaos yang nggak nyambung nggak kemudian rokok terbuka, itu jelas berarti terbuka, berarti jelas batal. Nah, ini ada memang saya juga pernah bermain itu, di mana kalau yang saya baca yang tidak saya bisa baca, kita ngerti bahwa hukumnya salah, mau dikasih tahu, tapi kalau dikasih tahu takutnya tersinggung. Jadi gimana dia? Kalau orang nanti kan kadang-kadang itu kadang-kadang berkata, mau begitu nggak ngerti, kalau nggak ngerti hukumnya nggak ngerti nggak dosa, kan nggak ngerti. Sekarang kita ngerti pak. Kalau nggak ngerti, nggak boleh dilakukan nanti. Kalau orang yang melakukan itu mungkin nggak ngerti hukumnya bahwa itu batal. Kalau dia nggak ngerti hukum, orang yang ngerti buka nggak ada hukumnya, karena dia nggak ngerti. Yang salah yang salah belajar. Nah, sekarang kita tahu bahwa itu batal. Terbuka. Setelah
tahu ya kan lagi jelas ya lagi cukup ya terima kasih Mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا واساتذتنا وتلاميذنا وازواجنا واولادنا ومن ومن احسن الينا ولمن استعان وجيراننا واخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم افتح لنا الخير وارزقنا المؤمنين حفظ المرسلين الى وملائكه المقربين اللهم اشرح لنا ذكرنا اللهم اللهم اجعلنا ولدنا من اهل العلم والخير ونجعل غيرنا من شر الاولياء والملائكه واجعل غيرنا من الصالحين والصالحين ربنا اتنا في الدنيا رحمه وهيئنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واهدنا اليك مع البرايا الراحمين والحمد لله رب العالمين ربنا الله منكم Allahumma sholli wa sallim wa barik